Son, angkat sedikit. Oke, nice. Aktor siap and action. Kenalkan teman-teman, nama saya Zohib. Saya di sini sebagai produser, penulis, dan sutradara film Tuntung Pandang Budi Rahayu. Dan selamat dulu kembali lagi dengan saya Nils Dianto. Di film kali ini saya menjadi asisten sutradara 1. Di film ini saya lebih mengatur ke manajemen waktu. Lagi, ini tempat jadi satu. Fotonya itu kan kita juga bikin ini. Perkenalkan, nama saya Anis Fikri dari Ansianang. Di ssini saya terlibat di film Tuntung Pandang Rahayu, Tuntung Pandang Rahayu sebagai direktur fotografi. Saya Muhammad Rafi Akbar. Saya sebagai asisten di OP. Mi vida es una canción, una bella melodía, llena de risas, tristezas, el amor no puede faltar. Trabajo de sol a sol, en la noche. Oke, perkenalkan nama saya Bella Kiranda di film Tuntung Pandang Rahayu ini. Saya sebagai pemeran perempuan dari Manten. Iya. Perkenalkan, nama saya Diki Antonudi sebagai pengantin laki. Noche para la rumba, los pesos en el bolsillo, que no importe lo demás. Me despierto en la madrugada. Saya perkenalkan nama Ulun Isa, nama Ulun Hajmi Mahdi. Nah, Ulun sebagai fotografer yang benaran Dayan. Ulun sebagai asisten fotografer. Levanto para trabajar, así son todos los días, mirando qué pasará, pero pronto llegará. sekarang Muhammad Sauki, posisi sebagai skriper. Dari script continuity ya, script ya itulah. El sueño que más anhelo es el día en que mi suerte cambiará, es lo que yo más quiero. Perkenalkan, nama saya Denang Muktinapi. Di proyek kali ini saya bertugas sebagai perekam suara. Oye, Nama Nur Haris Badra sebagai arsitek. Ngaran enggak apa itu tadi? Asisten artistik. That's good. Garis besar sebenarnya film ini bercerita tentang kejanggalan pada sepasang kasih yang sedang melaksanakan prewedding. Tapi sebenarnya tema besar dari ini adalah kisah cinta ya. Mungkin kisah cinta yang lumayan dekat dengan semua kalangan masyarakat saya rasa. Proses penulisannya ini sebenarnya dimulai dari bulan April 2020 itu sebenarnya sudah ada di kepala, namun tidak direalisasikan di atas kertas saja. Ini agak bungkuk sedikit, hanya sambil memperhatikan itu kan tajam. Ini nah. Proses realisasian di atas kertas itu sempat dibantu tim penulisan dari Bias Film juga. Bang Anggi membantu penulisan ya menambah sedikit beberapa bit dari cerita tanpa mengganggu visi saya sebagai penulis dan sutradara dan apa yang ingin saya sampaikan. Aktor siap and action.
Senyum ya. Tahan. 1. H+1 syuting sangat overtime. Kita dijadwalkan selesai jam 18.00, tapi nyatanya jam 18.40-an baru beres-beres. Harusnya kita datang di base camp itu jam 2 siang. Jam 2 lewat berapa menit gitu kita baru sampai. Kita settingnya juga telat. Kita harusnya setting alat jam 15.15 dan syuting take 2-nya harusnya jam 15.30. Tapi semuanya di luar jadwal karena saya lagi nggak megang kertas schedule-nya, jadi saya nggak bisa nunjukin. Nanti bisa dilihat di video habis ini. Nah, Sini tempat. Pas ada. Hari ini hari pertama dan hari dessert terakhir juga bang. Hari terakhir Overtime. Kita ketinggalan 4 shot. Kesulitannya pas mungkin pra sampai praproduksinya kita total 4 hari lah. Hari sebulan, cok. ada pertahannya ke lokasinya. Iya. Lokasinya. Oh, berarti Reki. Kaliannya 4 kali. Reki lokasi. Karena kami daerah ini jauh dari tempat kami tinggal, lumayan kalau orang sini bilangnya Pakuluan, orang gunung, di jauh. Nah itu kami kurang tahu jalan-jalan di sini, sehingga kami agak pas hari pertama kami kesini kami mengalami amblas. Sepeda motor talent kita yang laki-laki sempat amblas. Mungkin bakal ada videonya habis ini. Oh ya, jadi kata bekerja sama dengan Bella, pertama kali bekerja sama dengan Bella, aku melihat pas reading pertama itu dia punya intuisi perasaan yang sangat kuat gitu. Kenapa aku memilih Bella? Karena aku rasa dia matanya itu bisa, dari matanya itu dia bisa bercerita gitu. Kayaknya karakter ini sangat pas dimainkan dia, karena dia juga pernah di Jogja juga pernah syuting juga, pernah bikin film dia sebagai pemain. Nah, kenapa aku memilih Diki sebagai pemeran prianya? Karena aku melihat jiwa yang menindas ini ada pada jiwa menindas laki-laki ini ada pada Paras Diki, ada pada mukanya. Karena sebenarnya Diki itu belum ada pengalaman peran sama sekali, entah itu teater atau peran di depan kamera. Jadi aku mutusin buat beberapa kali reading, beberapa kali pengenalan karakter, kayak it's okay, bisa pelan-pelan bisa. Dan alhamdulillah di set it works gitu, kerja aja enak, nyaman, tanpa terpaku oleh skrip. Dia sudah bisa improvisasi, dia sudah bisa stay in karakternya dalam cerita, bisa membedakan mana Diki yang di luar cerita, mana yang dalam cerita. Nah, proses dari segi visual, kebetulan aku ngambil Anis sebagai penata fotografinya. Anis dari Banjarmasin, sangat banyak belajar dari Anis. Dia tuh bermain di statement itu sangat lincah. Bagaimana dia membaca naskah, dia nge-breakdown itu seperti kayak
oke, aku membaca naskahmu, di dalam naskahmu ada 2 babak cerita, dia bilang. Babak pertama seperti ini, babak kedua seperti ini. Nah, itu pure dari DP-nya. Dia jelasin babak pertama itu visinya apa sebagai DP, babak kedua visinya apa sebagai DP, dan lumayan sangat membantu buat belajar dan cukup enak berkolaborasi. Tapi karena beliau sibuk tidak bisa datang ke lokasi, tapi sangat membantu membuat shortlist dan beberapa plot. Nah, ditambah dengan statement dia sebagai DP, menurutku bukan lumayan, sangat kuat. DP yang handal. Kemungkinan seandainya visualnya jelek, mungkin kesalahannya di aku gitu, tidak terlalu bisa memegang statement sebagai DP. Ada 2 bagian cerita yang sangat dominan, di mana bagian pertama adalah pengenalan konflik mereka, permasalahan mereka tentang pernikahan mereka dan keraguan si wanita, dan di bagian kedua si wanita mengungkapkan kegelisahannya gitu. Jadi menurutku 2 bagian itu sangat dominan, dan 2 bagian itu adalah dimensi yang berbeda menurutku gitu. Dan frame-frame yang digunakan, aku mengusulkan kepada sutradara itu frame-frame yang lebar dan padat sebenarnya gitu. Dan kenapa seperti itu? Karena ingin memperlihatkan kegelisahan mereka berdua gitu, dan keraguan mereka berdua, dan beberapa frame juga aku ingin memperlihatkan ketertindasan wanita terhadap perilaku konservatif masyarakat gitu sebenarnya. Nah, praproduksinya tuh ngaran DOP-nya tuh dari luar Belangan di Banjar. Jadi kami tuh video call apa, jadi tangali sedikit ketemu gula photoboardnya. Jadi sambil menjelaskan, sambil kami manuti itu gin berpikir dulu, karena kan kada langsung kan jadinya. Tapi ya bahagia. lincah kendaraan rigat bilangnya kita dong kendaraan Pak menghadang itu nah lagi ngulang-ngulang mau lucut mengatakan kalimat-kalimat yang dulu nah first time mantap. Kesulitannya tuh sebenarnya sedikit aja, di kendala di alat, kabel audionya tuh kresek-kresek ya Pak. Sutradaranya mewaki. Nah, kenapa? Beho sakitan beho. Menikmati senja. Mati kayaknya woy. Pas. Aminakan keadaan ya? Aminakan dulu. Oh, krek bocor di situ krek. Jangan. Tuh bertahan. Tuh sebelah situ. Tuh. Mana artistik? Nah, artistik tuh. Apa? Tuh seberangkat bertahan tuh. Seberangkat alat sholat tuh. Ya. Scene 5, shot 8, take 1. Ambil anak ke tangan lah. Kamu duduk di kelang itu lah. Sampai ending nih. Action. Tuh, jangan masuk. Oke. Hei, coy. Batik ke arah sini loh, sini aja deh. Nih, shot. Cut, bungkus. Ganti shot. Cut.
Bungkus, langsung pindah. Makasih. Soki, maaf. Karena kamu langsung begini dia. Ayo, kru, semangat. Sorry. Yo. Sebagai Bisa dong. ya, Ya dong. panjang. Oke, nah. Jangan mengganggu matahari, santai. Action, santai. Sini aja nah. And cut. Bungkus. Yes. Oke, perhatian teman-teman semua. Saya sutradara Tuntung Pandang Rahayu menyatakan syuting rap. Silakan pulang ke tempat masing-masing. Terima kasih. Bungkus. Yes.